dahulu untuk makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bupati 50 Kota yang pada sore hari ini dihadiri oleh Bapak Asisten 3 yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota, Bapak Haji Irwan MAG. Seterusnya yang kami hormati Ibu Camat Lareh Sago Halaban, Bapak Wali Nagari. Seterusnya rekan-rekan kami, Kasih Bimas Islam, Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten 50 Kota, dan seluruh penyuluh agama yang telah hadir pada hari ini. Kami yakin hari ini adalah karya dari penyuluh agama. Ini adalah kerja tim, baik itu penyuluh agama PNS maupun non-PNS yang hadir, yang sudah memberikan persembahan terbaik kita pada sore hari ini. Seterusnya yang kami istimewakan kepada penyuluh agama yang dinilai Ibu Maria Devita dan Bapak Doni Rahmat. Ini istimewa juga, ini Bapak dan Ibu. Bapak Kemenak memilih yang istimewa, suami istri. Saya baru kali ini Pak menilai penyuluh teladan yang ternyata suami istri gitu, penyuluh PNS dan non-PNS. Ini makanya saya istimewa sekali, luar biasa Pak Kemenak. Ini menentukan pilihannya yang tepat sekali gitu. Jadi tadi saya bincang-bincang juga, saya lihat biodata tidak ketemu, pas tadi biodatanya Pak Doni Rahmat ketemu lagi fotonya Bu Maria. Ini suami istri nih ya Pak. Ternyata betul dugaan kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan tentu saja Bapak dan Ibu, apa yang telah dilakukan oleh Ibu dan Bapak kita ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyokong, tidak ada alasan bagi kita tidak mendukung. Karena saya dulu juga di pondok pesantren Pak, yang di sistem informasi Pakis. Berapa banyak TPQ dan MDTA yang tersebar di seluruh Sumatera Barat ini, dan kita ketahui negara kita tidak mampu untuk membiayai semua lembaga pendidikan itu. Dan tentu saja sudah berbuat saja masyarakat kita itu sudah syukur alhamdulillah. Jadi kalau seandainya saya prinsip dulu Pak Ibu, jangan dipersulitlah untuk izinnya ETPQ dan MDTA ini. Kenapa? Karena sudah mau berbuat saja itu sudah syukur alhamdulillah. Kita hanya menyalurkannya saja, kenapa tidak mau? Maka oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan oleh Ibu Maria Devita dan Pak Doni Rahmat ini adalah suatu yang luar biasa, yang tidak mungkin tidak punya alasan lagi bagi kita untuk tidak mendukungnya bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Kanwil, Bapak Kabid. Seyogyanya yang hadir hari ini adalah Bapak Kabid. Kemarin sore kami masih berbincang-bincang dengan beliau dan sudah deal Pak untuk hadir di tengah-tengah kita bersama. Akan tetapi semua perencanaan itu tentu yang memutuskannya adalah Yang Kuasa. Maka tadi pagi kami dipanggil beserta tim, maka beliau tidak bisa hadir bersama kita di tengah-tengah kita bersama ini karena ada rapat yang harus dihadiri oleh beliau bersama Bapak Kanwil bersama anggota DPRD. Oleh sebab itu tadi Pak Asisten kami juga diberikan amanah untuk hadir ke sini
memenuhi undangan dan juga mewakili beliau sebagai tim penilai pada Kabupaten Limabelong, Bapak. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti kehadiran beliau di sini, dan tentunya kita berharap semua yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, kami ditugaskan bertiga. Pertama saya sebagai ketua tim, yang kedua ada Ibu Eza Fauzana. Silakan Ibu Eza berdiri. Nah, ini Ibu Eza Fauzana, staf dari Seksi Penyuluh Agama Islam, bidang penerangan agama Islam. Seterusnya ada Pak Fadli Pohan SAG. Silakan berdiri Pak Fadli. Ini kami bertiga, beliau adalah staf di Seksi MTQ di bidang penerangan agama Islam. Insya Allah kami bertiga nanti akan memberikan penilaian dan akan menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan juknis penilaian ini, dan kami sampaikan kepada tim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya melihat kegiatan penilaian penyuluh teladan ini adalah kegiatan setiap tahun yang kita laksanakan. Ini adalah kegiatan yang istilahnya perhelatan penyuluh agama Islam yang setiap tahun ada. Walaupun kemarin itu di masa pandemi COVID, tapi tetap dilaksanakan. Tujuannya adalah setiap kegiatan penyuluh agama teladan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Agama ini tidak lain dan tidak bukan, itu bertujuan untuk memotivasi penyuluh agama Islam. Ya, dari seluruh tugas yang dilakukan itu adalah memberikan motivasi kepada penyuluh agama Islam. Memberikan motivasi apa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tusi. Jadi tujuan kegiatan penyuluh teladan yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Agama setiap tahun ini itu memberikan motivasi kepada penyuluh agama Islam baik PNS maupun non PNS untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tusi. Bapak Ibu sekalian, bekerja profesional itu apa? Yaitu seseorang yang mampu menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-masalah pekerjaannya secara efektif dan efisien. Maka inilah yang dituntut penyuluh agama melakukan profesionalitasnya di dalam tusinya. Orang yang sudah lama bekerja, Bapak Ibu, itu tidak menjamin dia paham dengan tusinya. Jadi lah lamona yang kerajaan tentu ya dapatnya paham dengan tusinya. Kok penyuluh agama Allah 20 tahun jadi penyuluh agama, belum tentu Pak dia paham dengan tusinya. Nah, oleh sebab itu, maka penyuluh agama Islam harus memahami tugas dan fungsi penyuluh agama itu sendiri. Inilah barangkali yang menjadi misi atau visi Pak Kabid di dalam membenahi penyuluh agama Islam yang ada di Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu penyuluh agama khususnya juga kepada yang fungsional, itu pahami betul Permenpan nomor 9 tahun 2021 itu. Ketika kita berada di penyuluh agama ahli muda, ketika kita sudah berada di penyuluh agama ahli media, apa yang mestinya kita lakukan? Maka inilah tujuan dari mengadakan penyuluh teladan itu, salah satunya adalah memotivasi penyuluh agama Islam untuk mampu bekerja secara profesional di dalam menjalankan tusinya. Yang kedua adalah memberikan kreativitas dan inovasi penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan. Bapak dan Ibu, kita ini dituntut untuk bekerja, memberikan kreativitas dan inovasi. Dari dulu penyuluh agama aku Pak Raja binaannya TPQ, lah 20 tahun itu jelas untuk tidak ada kreativitas di sana. Apalagi sekarang, ya, kita penyuluh agama itu dituntut untuk memberikan terobosan-terobosan, Pak Ibu. Terobosan-terobosan dan inovasi untuk mengikuti karena proses globalisasi perubahan information dan communication, ya, teknologi sekarang ini, ICT kata orang, itu kita harus barengi dengan metode yang akan kita lakukan.
urang zaman internet ini Pak masih juga manual. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Berapa kreativitas yang orang butuhkan yang tumbuh akibat pandemi COVID-19 ini. Orang mengalih dahulu Pak, mengalihnya secara manual, sekarang mengalihlah lewat internet, media massa, lebih banyak ternyata penjual atau pembelinya. Nah, kita penyuluh agama Islam juga demikian. Memanfaatkan teknologi yang ada, ini merupakan suatu inovasi. Nah, inilah yang dituntut para penyuluh agama kita, memberikan terobosan-terobosan ataupun inovasi-inovasi kreatifnya di dalam memberikan metode-metode kepenyuluhan sehingga bisa sesuai dengan perubahan globalisasi ataupun perubahan-perubahan masa yang ada sekarang ini. Jangan kita bertahan dengan metode yang lama, karena adanya perubahan itu menuntut kita untuk memberikan sesuatu yang baru. Nah, inilah yang kita tekankan kepada penyuluh-penyuluh agama Islam. Sekarang sudah banyak Pak, rapat saja orang sudah memakai online. Ya, sekarang kita lihat, jangan kalah lo penyuluh-penyuluh agama awak, ustadz-ustadz yang media masanya yang mempunyai masa yang lebih banyak. Kenapa kita hanya memberikan skop kecil saja, padahal kita mampu untuk memberikan skop yang besar. Kemarin saja kurban, ada kurbannya online juga Pak, ini luar biasa. Yang sampai nanti sholat jamaah ada sholat jamaah online pula. Ya tentu saja ini berdasarkan atau berpegang pada norma-norma agama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di samping itu, ya, penilaian penyuluh teladan yang kita lakukan setiap tahunnya ini tentu saja memberikan motivasi kepada penyuluh agama untuk meningkatkan eksistensi penyuluh agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Dahulunya mungkin orang tidak tahu kumanga lah ibu sedangkan masuk ke taklim, masuk ke psiko segala macam. Ternyata ibu ini bertugas sebagai penyuluh agama, orang tidak tahu Pak. Maka adanya hal seperti ini bisa menjadi peningkatan eksistensi penyuluh agama Islam kita di tengah-tengah masyarakat. Orang akan tahu, oh ternyata penyuluh agama di Kecamatan Larik Sago Halaban ada 8 orang. Bisa dimanfaatkan untuk semua. Nah, ini salah satu tujuan dari kenapa kegiatan penyuluh agama teladan ini kita lakukan. Di samping terakhir yaitu memberikan penghargaan. Karena dengan memberikan penghargaan tentu ada motivasi tersendiri di dalam diri kita untuk fastabiqul khairat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka penyuluh agama Islam, ya, profesi penyuluh agama Islam ini menurut kami ini adalah tidak hanya karir dunia, tetapi ini adalah karir akhirat. Kalau karir dunia mungkin kita terhenti dengan SK-nya, selesai SK-nya, atau mungkin kita mutasi ke daerah lain, atau maksudnya ke jabatan yang lain, ataupun kita sudah pensiun, maka terhentilah karir dunia kita. Akan tetapi penyuluh agama Islam menurut saya ini tidak hanya karir dunia, tetapi ini adalah karir akhirat. Saya juga berasal dari penyuluh agama Islam, karir pertamanya. Jadi saya naik pangkat 3A, 3B sampai 3C ini masih pakai dupa penyuluh agama. Jadi kalau hal sesuatu yang pertama ini selalu melekat biasanya di hati. Jadi kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan penyuluh agama itu saya selalu teringat masa-masa saya menjadi penyuluh agama. Jadi karena hal yang pertama itu mudah sekali diingat. Jadi penyuluh agama itu adalah karir akhirat yang tidak akan pernah terputus. Nah, Bapak dan Ibu, karena apa? Karena penyuluh agama itu pada hakikatnya adalah pelaku dakwah yang menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama, kan itu dalam definisinya. Karena bahasa agama ini adalah bahasa yang sangat melekat di tengah-tengah masyarakat, Pak. Itu yang mudah. Saya masih ingat, Pak, Ibu, ketika dari kesehatan sulit untuk menghimbau masyarakat kita ketika masa pandemi awal dulu, maka siapa yang digandengnya? Yang digandengnya itu adalah penyuluh agama dan Kementerian Agama untuk memberikan pendekatan dengan bahasa agama. Payah benar Pak menyuruh masyarakat memakai masker ketika itu.
payah sekali menyuruh masyarakat untuk menjaga jarak ketika itu. Maka salah satu yang digandeng itu adalah Kementerian Agama beserta perangkat penyuluh agamanya. Kenapa? Karena dengan bahasa agama itu biasanya mudah sekali masuk apapun yang kita berikan di tengah-tengah masyarakat. Maka inilah tugas dari penyuluh agama itu, karena dia mempunyai kelompok binaan yang sangat melekat ke dalam dirinya, karena ada fungsi 4 yang melekat dalam diri penyuluh agama. Nah, ini sudah hafal lah dengan seluruh penyuluh agama ya. Pertama ada fungsi informatif, yang kedua ada fungsi edukatif, ya, yang ketiga ada fungsi konsultatif sampai bertanya di masyarakat, kemudian yang keempat ada fungsi advokatif. Maka kalau ada apa-apa yang berkenaan dengan kelompok binaannya, maka penyuluh agama hadir pertama kali membela kelompok binaan. Tapi kalau ada kelompok penyuluh agama yang terjadi dengan kelompok binaannya ada sesuatu dan dia tidak mau tahu, nah ini dipertanyakan penyuluh agama. Jadi biasanya penyuluh agama ini dengan kelompok binaannya, dia adalah garda terdepan. Dia yang membela dan dia pula yang mengamankan kelompok binaannya terlebih dahulu. Nah, inilah fungsi advokatif ya, yang jadi fungsi dari penyuluh agama Islam itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar bahwa penyuluh agama itu sebagai corongnya Kementerian Agama. Kalau saya tidak hanya corong, Pak Ibu. Kalau bagi saya tidak hanya corong saja penyuluh agama itu, tetapi penyuluh agama itu juga berfungsi sebagai mata dan telinganya Kementerian Agama. Jangan sampai nanti hanya menyampaikan saja, tapi apa yang terjadi di masyarakat penyuluh agama tidak tahu. Banyak itu Pak, ala heboh masyarakat dengan seluruh ada aliran-aliran yang masuk, ditanya ke penyuluh agama, nggak tahu dong Pak, di mana Pak? Padahal di kecamatan dia. Nah, oleh sebab itu penyuluh agama jangan hanya sebagai corong saja, penyampai saja, akan tapi bisa sebagai mata dan telinga Kementerian Agama untuk menyampaikan sesuatu hal yang terjadi di masyarakat, agar Kementerian Agama juga bisa mengantisipasi apa-apa yang terjadi, kemungkinan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, maka itulah tugas yang sebenarnya penyuluh agama itu. Ya, kalaulah bilah korape, Pak. Jadi kalaulah susun bilah korape-rape, tidak akan bisa masuk lagi. Tidak akan bisa lagi masuk hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah itu paham radikal, ya, apakah itu aliran-aliran yang menyesatkan, tidak akan bisa. Kalau bilah kolarpe. Nah, inilah fungsi penyuluh agama itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebagai benteng, ya, sebagai benteng di tengah-tengah masyarakat untuk membela masyarakat atau kelompok binaannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk semuanya. Oleh sebab itu maka kita butuh kepada penyuluh agama yang berkomitmen. Jadi kita itu butuh kepada penyuluh agama yang berkomitmen, yang mempunyai inovasi, yang mempunyai kreativitas dan berkualitas. Sumatera Barat memiliki banyak Pak penyuluh agama, dan kalau tidak salah non PNS-nya itu 1.400. Non PNS saja 1.400. Maka oleh sebab itu dari 1.400 penyuluh agama Islam yang non PNS ini, maka inilah yang kita butuhkan, penyuluh agama yang betul-betul berkomitmen dan betul-betul mempunyai kreativitas dan inovasi dalam melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan penyuluh teladan ini kami informasikan juga, ini ada 3 penilaian, 3 tahapan penilaian. Yang pertama adalah penilaian secara administrasi. Ini nanti seluruh administrasi, baik itu portofolio yang sudah diminta oleh tim dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, itu akan dilihat dan akan dinilai nantinya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah peninjauan lapangan seperti hari ini. Ini sedang kita lakukan peninjauan lapangan. Ini gunanya adalah untuk membuktikan apa-apa yang telah ditulis oleh penyuluh agama, apakah sesuai dengan yang dilihat oleh tim penilai. Maka ini kita lakukan peninjauan lapangan, sembari juga ada belangko-belangko penilaian yang dinilai oleh tim. Kemudian yang ketiga adalah tahapan presentasi. Nanti 6 besar yang akan kita pilih usai peninjauan lapangan ini, itu akan diundang nanti ke provinsi
dan nanti akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiahnya, dan itu nanti akan diuji oleh tim-tim profesional untuk kita pilih yang sebagai utusan dari Sumatera Barat maju ke tingkat nasional. Maka itulah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam penilaian penyuluh teladan tahun ini. Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu di dalam kategori penilaian penyuluhan itu tersendiri, itu kita melihat beberapa program-program yang disampaikan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ade ya, namanya ya, Ibu Ade dan Pak Doni Rahmat. Beberapa program yang sudah dilakukan. Tadi juga sudah ditayangkan videonya. Sebenarnya video itu lebih bagus Pak, karena lebih menyampaikan pesan-pesan secara audiovisual. Karena apa? Karena penyuluh agama juga dituntut mampu memberikan komunikasi secara audiovisual. Maka kami tadi sebaiknya ditayangkan videonya, karena nanti di pusat juga akan dinilai Pak videonya itu. Nah, videonya ini akan menyampaikan bagaimana seorang Ibu Maria Delvita memberikan penyuluhannya, kemudian sosoknya seperti apa kendala-kendala yang dihadapinya, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat, dukungan masyarakat, maka di video itu nanti sudah akan terlihat. Program-programnya dapat dilihat di sana. Bagaimana implementasi programnya, kemudian keberlangsungan atau keberlanjutan programnya juga kita lihat di sana. Begitu juga dengan Pak Doni Rahmat yang sudah melihat tadi. Saya tadi tidak ada videonya, tapi nanti kalaupun akan kita lanjutkan untuk tingkat nasional, maka kita akan penuhi video-videonya sesuai dengan permintaan yang ada di pusat. Ya, baik. Nanti kalau ada, kita kirim saja Pak sama Ibu Eza. Nanti bisa disampaikan sama Bu Eza, karena itu nanti juga akan menjadi dukungan penilaian juga bagi kami di tim penilai provinsi. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian menjadi yang bisa kita sampaikan dalam bentuk penilaian penyuluh teladan, dan kami berpesan kepada seluruh teman-teman kami yang berjuang ya atau yang berjihad di jalan Allah dalam penyuluh ini, maka hendaknya kita berkomitmen bersama untuk menjadikan profesi penyuluh agama ini sebagai profesi ibadah. Ini tidak hanya sebagai memberikan tugas-tugas lapangan memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara administrasi negara saja, tetapi ini adalah yang sebagaimana yang kami sebutkan tadi, ini adalah karir akhirat kita. Maka inilah tujuan kita yang sebenarnya. Saya yakin komitmen Ibu Maria Delvita dengan Pak Doni Rahmat membangun ini tidak gampang. Ya, karena saya yakin Pak, memulai itu tidak gampang. Memulai itu tidak gampang. Betapa sulitnya dahulu mungkin memulai ini, dan saya rasakan itu juga ya, memulai hal yang seperti ini yang kita lihat ini kan sudah jadi ya. Saya tidak terbayang dulu bagaimana Ibu Maria Delvita memulai ini, menggerakkan masyarakat sampai sudah seperti ini. Nah, inilah yang kita pastinya ada motivasi dorongan yang kuat di dalam diri. Kalaulah bukan karena dorongan jihad dan juangnya karena Allah, saya rasa tidak akan seperti ini. Dan tentunya ini yang kami nilai, yang kami lihat secara keseluruhan tadi, hal yang luar biasa kita saksikan bersama ini pasti ada dorongan motivasi terkuat yang ada bersama Ibu Maria Delvita dan Pak Doni Rahmat. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak dan Ibu semua kepada seluruh teman-teman kami penyuluh agama Islam. Jangan hanya penyuluh agama atau tugas ini menjadi pemenuhi kebutuhan administrasi negara saja, tetapi ini menjadi lahan amal ibadah kita. Kami yakin Pak, kita ini semua adalah defisit kebaikan. Bagi yang sudah seusia kami 40 tahun ke atas, sudah yakinkah kita kebaikan kita itu lebih banyak daripada keburukan yang kita lakukan? Maka oleh sebab itu tugas-tugas ini, tugas-tugas dakwah ini adalah menjadi solusi dari defisit kebaikan yang kita miliki. Sebagaimana yang tadi juga sudah disampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi prinsip-prinsip anfaisme itu adalah kalau saya melihat, saya mengutip dari Profesor Nuh ya, yang sering diungkapkannya itu, prinsip dari anfaisme itu adalah biggest positive impact. Artinya ada dampak positif yang luar biasa. Jadi artinya apa? Jangan remehkan peluang yang sedikit.
awak penyuluh agama Islam yang ada nggak bisa awak lakukan. Jangan seperti itu, Pak. Awak kan nanti ikut sejadi sampai pensiun awak jadi penyuluh agama. Tidak seperti itu, Pak. Justru dari peluang menjadi penyuluh agama inilah kita akan membuat sesuatu yang lebih besar. Jangan sampai diremehkan ada peluang walaupun itu sebesar titik. Bapak Ibu lihat, kalau sebentar titik itu kalau diberi nanti disambungkan lagi bisa menjadi garis. Dari garis bisa menjadi lingkaran. Dari lingkaran bisa menjadi sebuah bangunan. Maka itu berawal dari titik. Oleh sebab itu jangan remehkan peluang sekecil apapun. Nah, ini yang selalu kami pegang teguh dalam pekerjaan. Jangan sampai remehkan peluang walaupun itu hanya sebesar titik. Karena sesuatu yang bernilai kecil, sesuatu yang mungkin kita lihat kecil, tetapi bermanfaatnya itu kecil, itu sudah biasa. Jadi ada yang kecil, dampak positifnya hanya kecil, itu biasa Pak, lazim. Tetapi kalau kecil, dampak positifnya itu lebih besar, maka inilah yang luar biasa. Ini namanya kecerdasan dalam bentuk kesyukuran. Tetapi ada yang besar, ya, tetapi berdampak positifnya kecil, maka ini adalah suatu kedunguan menurut kami. Jadi ada yang besar tetapi manfaatnya kecil. Bapak-bapak KUA sudah menjabat sebagai kepala KUA tetapi memberikan manfaat yang kecil. Nah, ini suatu kedunguan. Karena apa? Hal yang besar menjadi impact yang kecil. Nah, oleh sebab itu maka mulailah sesuatu yang kecil hendaknya menjadi berdampak positif yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian, itulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada Ibu Maria Delvita dan Pak Doni Rahmat. Kita doakan bersama, kita mendapatkan SDM yang bagus untuk mewakili Sumatera Barat nantinya ke tingkat nasional. Mudah-mudahan kita doakan juga Bapak dan Ibu sekalian, apa yang telah dilakukan oleh Ibu Maria Delvita dan Pak Doni Rahmat tentunya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berharap ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk daerah Kabupaten 50 Kota. Saya rasa itu saja Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.